Presiden kaji pembatasan game online. Berkaca pada peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para guru dan tenaga pendidik untuk lebih waspada terhadap perilaku anak didiknya. Selain itu, pemerintah tengah mengkaji pembatasan game daring yang mengandung unsur kekerasan. Berikut penjelasan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kecepatan penanganan korban ledakan serta langkah penyelidikan yang dilakukan aparat. Presiden menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Presiden juga berpesan agar guru dan tenaga pendidik lebih peka terhadap perilaku mencurigakan peserta didik. Pemerintah tengah mengkaji pembatasan game daring yang syarat kekerasan karena dinilai berpotensi berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Polda Metro Jaya merilis perkembangan kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara pada 7 November. Pelaku dipastikan adalah siswa aktif di sekolah tersebut yang bertindak mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror. Total korban tercatat 96 orang, dengan rincian 3 luka berat, 26 luka sedang, dan 67 luka ringan. Polisi juga telah menjinakkan 3 bom rakitan aktif lainnya di lokasi. Saat ini situasi telah aman terkendali, dan masyarakat diimbau untuk tetap tenang serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Pada Jumat siang di Masjid Sekolah SMA 72 Kelapa Gading, terjadi ledakan yang mengejutkan ratusan siswa. Saat ini, polisi telah menetapkan 1 pelaku, seorang siswa yang masih berstatus anak, dan proses hukum dijalankan sebagai anak berhadapan hukum. Identitasnya dirahasiakan, karena regulasi khusus melindungi anak di bawah umur. Meski demikian, penyelidikan terus dilakukan hingga motifnya jelas. Dengan bantuan Densus 88 anti teror dan pakar forensik, korban pun mencapai puluhan orang. Luka fisik dan trauma psikis dialami banyak siswa yang sedang khotbah Jumat. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua. Lingkungan sekolah, pengawasan orang tua, dan perhatian terhadap anak tak boleh luput. Kami akan terus mengikuti perkembangan agar keadilan ditegakkan dan kejadian serupa tak terulang. Jadi gini, di SMAN 72 Jakarta Kelapa Gading, ada kejadian ledakan waktu salat Jumat. Polisi udah tetapkan 1 siswa sebagai pelaku anak aktif sekolah, bukan bagian dari jaringan teror. Nah yang menarik, dari hasil penyidikan, ternyata dia merasa sendiri, merasa nggak punya tempat untuk curhat, baik di keluarga, lingkungan sekolah, atau teman. Jadi kesimpulannya, bukan cuma soal ledakan fisik, tapi juga ledakan emosional. Ketika seorang anak merasa terisolasi, nggak ada yang dengerin, bisa jadi lintasan menuju pilihan yang sangat ekstrem. Ya, buat kita netizen, yuk lebih peka. Kadang yang kita lihat di permukaan aja nggak cukup, di balik itu bisa ada anak muda yang berteriak dayam-dayam minta tolong. Gimana menurutmu? Guys, masih ingat sama peristiwa ledakan yang sempat bikin heboh di SMAN 72 Jakarta Utara, Jumat siang minggu lalu? Yap, kejadian itu terjadi pas waktu salat Jumat dan langsung bikin suasana sekolah panik. Tapi tenang, Polda Metro Jaya langsung gerak cepat. Tim gabungan dari Densus 88, Brimob, Puslap 4, dan Dokes Polri langsung turun ke lokasi. Nggak cuma ngamanin area, tapi juga berhasil menjinakkan 3 bom rakitan aktif yang ditemukan di 2 titik berbeda. Bisa bayangin, 3 bom aktif, dan semuanya berhasil diamankan tanpa korban tambahan. Salut banget! Polisi juga langsung periksa bahan peledaknya, geledah rumah pelaku, yang ternyata masih pelajar aktif di sekolah itu, dan kumpulin keterangan dari 18 saksi, mulai dari guru, teman sekolah, sampai keluarga. Dari penyelidikan, diketahui kalau pelaku ini bertindak sendiri, tanpa ada kaitan sama jaringan teror manapun. Biar para korban dan siswa nggak trauma, tim psikolog dari Polri bareng HIMSI juga langsung turun kasih pendampingan. Bahkan, posko pelayanan korban udah dibuka di Res Islam Cempaka Putih buat bantu medis dan psikososial. Dari total 96 korban, sebagian besar udah bisa pulang, dan sisanya masih dirawat di beberapa rumah sakit.
Sekarang, kondisi udah jauh lebih kondusif. Kapolda Metro Jaya juga pastiin, semua proses hukum dijalankan profesional dan transparan. Kejadian ini jadi pengingat buat kita semua, pentingnya perhatian ke anak muda supaya nggak gampang terpapar konten ekstrem di internet. Dan yang pasti, apresiasi besar buat Polri yang udah ada tanggap, sigap, dan humanis dalam menangani situasi kayak gini. Di Jakarta Utara, seorang siswa berinisial F dari SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas ledakan di masjid sekolah yang terjadi Jumat siang 7 November 2025. Petugas mengungkap bahwa 7 alat peledak ditemukan di lokasi, 4 meledak dan 3 tak sempurna, serta 2 senjata mainan. Menurut Direskrimum Kombes Iman Imanuddin, pelaku dijerat pasal 80 ayat 2, JO pasal 76 CUU Perlindungan Anak, pasal 3-55 dan atau pasal 187 KUHP, serta pasal 1 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951. Mengingat pelaku masih di bawah umur, penyidikan menggunakan pendekatan sistem peradilan anak dan terus dikembangkan. Tim penyidik masih memeriksa motif serta kemungkinan adanya jaringan lain. Stay tuned untuk perkembangan selanjutnya.